Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses, Pak. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di Kamil Channel. Kita ikuti acara manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramin yang saya hormati segenap para asatidz, para dzakirin, para dzakirat, para pecinta aulia Allah, pecinta Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani Quddisa Sirruh, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah dengan izin kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka sama-sama kita mencari ridha Allah melalui majelis aurat, majelis dzikir yang kita daunkan setiap bulan, dan adapun kewajiban kita sebagai pengamal manaqib yakni setiap malam tanggal 11. Itu salah satu yang dilazimkan oleh pengamal manaqib setiap malam ke-11 di tahun Hijriyah. Itu salah satu bagian yang dilazimkan kita baca, pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa dan harapan mudah-mudahan kita juga insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, muslimat, para dzakirin, para dzakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai dzikir kita malam hari ini, seperti biasa Al-Fakir mengucapkan kalimat tasyakur secara pribadi, secara khusus, terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Kalimat tasyakur ini salah satunya dalam bentuk untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita tahu bahwa syukur itu ada syukur bil lisan, ada syukur bil jinan, ada syukur bil lisan, ada syukur bil arkan. Syukur bil jinan itu pakai hati, jinan. Jadi kita kudu tambah mantap, tambah yakin bahwa Allah sudah banyak memberikan karunia. Faddalanallahu alaina zahiran wa batinan. Akhirnya kita ucapkan bahwa apa yang kita dapat semata-mata hada min fadli rabbi. Makanya disunahkan kita saat kita dapat apa-apa nanti itu suruh ucapin. Bahkan kalau dalam bahasa para ulama terkhusus kalangan habaib, bukan cuman kita ucapkan, tapi maktubun ala ma faddalallahu lana. Apa yang kita dapat tulis, kita tulis hada min fadli rabbi, inilah karunia Tuhanku. Itu salah satu bentuk wafak. Kalau kata Habib Ali bin Abdurrahman As-Seghaf, itu salah satu bentuk wafak, tapi bentuk kita tulis. Kita punya apa kita tulis hada min fadli rabbi, hada min fadli rabbi. Makanya Al-Fakir mobil di depan hada min fadli rabbi. Itu kalau kita bahas tentang fadlun, maka akan nambah kepada nikmat yang berikutnya. Kalau kita ingat setiap bulan Ramadan, Bilal itu teriak fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Itu berundak fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Jadi kalimat fadlun itu salah satu yang menjadi bentuk utama, lafaz utama
untuk mendapatkan bagian-bagian berikut nih. Kan Bilal tiap hari teriak itu tuh. Yang kita cari fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. 4. Jadi fadlun, nikmat, maghfirah, rahmat. Ini puncaknya rahmat nih. Karena bahwa orang masuk ke surga bukan dengan amalan tapi birahmatillah. Nah itu dalam bentuk nikmat yang zahir. Kita dagang mie ayam, kita dagang nasi goreng, tulis wafaknya hada min fadli rabbi. Kita dagang cilok, hada min fadli rabbi. Itu hada min fadli rabbi sebagai ungkapan sekali lagi untuk mendapatkan undakan selanjutnya. Nah, itu salah satu yang kita cari. Tapi kalau kata dalam bahasa ulama tauhid, hadza min fadli rabbi itu bisa jalan tanam dulu bil jinan. Namanya syukur bil jinan. Pakai hati kita tuh itu kudu yakin bahwa apa yang kita dapat itu minallah. Semua yang kita terima minallah. Itu namanya bentuk syukur bil jinan. Ada yang kedua yang akhirnya kita kudu tingkatkan syukur bil lisan. Syukur bil lisan bukan dengan cuman zikir kita baca kalimat tahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi juga dalam bentuk kita menceritakan sama orang. Makanya kalau dalam bahasa Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu syukur bil lisan. Jadi kalau kita bentuknya dapat berupa nikmat yang kelihatan, cuman sunnahnya kalau dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, kalau kita mau praktekin syukur bil jinan, syukur bil lisan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bagi dulu baru cerita. Kita habis nengokin kebun kita di Parung, begitu pulang kita cerita sama tetangga, dari mana Pak? Habis nengokin tanah yang di Parung, ada bangunannya? Enggak. Kita temenin pohon, alhamdulillah udah pada berbuah, durian montong ada kalau 10 pohon, manis-manis dah. Jadi kita cerita, orang yang kita bagi kagak. Akhirnya itu yang kita ceritain silap. Nah itu kagak jadi bopala tuh, malah jadi makro. Maka syukur bil lisan yang dianjurkan kalau wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, cerita dulu. Termasuk berkaitan dengan nikmat ibadah. Terkadang ada pada satu tertentu, satu malam tertentu, satu hari tertentu, kita ada ngerasa enaknya ibadah. Ada perasaan mata mantap banget. Bisa sampai dapat 1 juz lebih, masih kurang aja gitu, baca gitu. Nah itu nikmat yang harus kita ucapin loh. Cuman kalau bahasa ini nggak boleh ada bahasa kita riya. Makanya yang dianjurkan ceritanya kepada orang yang kita anggap orang itu orang soleh, teman pengajian, alhamdulillah. Nah kalau dalam bentuk di sini kata Imam Ghazali, kita suruh ungkapin tuh kata-kata bahasa tahadus bi nikmah. Jadi kita kudu ngomong begitu, tahadus bi nikmah nih, alhamdulillah semalam gue tumbenan baca Quran sampai dapat 3 juz. Nah kata-kata tahadus bi nikmah sebagai ungkapan kita girang banget Allah turunin karunia-Nya yang akhirnya kita bisa menambah berkaitan ibadah. Itu namanya kita cerita ke orang, karena itu juga dianjurkan syukur bil lisan. Jadi syukur bil lisan selain kita zikir dengan kalimat tauhid atau kalimat tahmid alhamdulillah, salah satunya kita cerita. Itu mengamalkan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka hal itu yang harus kita terapkan lebih dulu tadi beberapa syaratnya. Atau juga yang berikutnya syukur bil lisan. Kita sering-sering ucapin sama orang terima kasih. Nah itu syukur bil lisan. Karena kalau kata bahasa Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang susah buat ucapin terima kasih sama orang, dia bakal susah syukur sama Allah. Kapan kadang ada aja tuh orang tuh berat banget ngomong makasih ya. Segitu ada orang berat tuh. Orang kalau udah jarang ngomong terima kasih sama orang, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, dia bakal berat buat syukur sama Allah.
Maka salah satu ajaran atau yang diajarkan ulama syukur bil lisan itu, kalau dalam bentuk hablum minan nas, jangan berat lisan buat ngomong terima kasih ya, makasih bang, makasih bu, makasih pak. Biar katanya kira-kira yang dibagi, yang dipenjemin kurang banget enak, kurang banget pas. Kadang-kadang kan juga begitu, kita dibuat makanan kira-kira kurang enak, ya bolu banget loh bahasa gua. Dia belum terima kasih belum, udah katanya begitu tuh, minjem motor dong, ya motor rongsok ambil pinjemin. Nah itu kalimat yang kadang-kadang kita suka kelupaan dan itu menghilangkan nilai thawab akhirnya. Bahkan yang lebih bisa mengkhawatirkan justru mendatangkan dosa. Nah jadi itu syukur bil lisan. Jadi syukur bil lisan itu salah satunya kita sering-sering kalimat. Kalau memang kita nggak bisa, kembali kepada ajaran bahasa tasawuf, auliyasmut, udah mendingan cicing dah. Artinya kalau emang hal-hal takut berkaitan menyakitkan, ya udah kita mendingan jangan ngomong apa-apa dah. Tapi ala kulli hal berkaitan ngomong terima kasih kepada orang, ungkapan sebagai kita supaya belajar syukur ame Allah. Itu sambungan hadis itu melanjutkan bahasa Rasul, man lam yaskurul qalil lam yaskuril katsir. Siapa orang yang gak pandai bersyukur ame yang sedikit, dia bakal susah syukur ame yang banyak. Nah terakhir ada syukur bil jinan, syukur bil arkan. Arkan itu anggota tubuh. Nah kita ngaji, kita ibadah, kita beramal soleh, semuanya nih kita dalam ungkapan syukur bil arkan. Makanya kalau dalam kitab Fathur Rabbani, kita dzikir kepada Allah, apa yang kita lakukan salah satu niatnya dalam rangka bentuk syukur. Artinya kita dzikir, kita wirid, kita ngaji, kita kemana, itu bentuk syukur kita bil arkan. Karena dalam bentuk gerakan aktivitas. Nah itu kita kudu niatin sampai ke situ. Kenapa emang? Karena nanti jalbul rizki, jalbu mafaddalallahu fima ba'dahu, akan narik rezeki yang selanjutnya, akan menarik karunia yang berikutnya. Jadi dalam hal apa aja, baik bil jinan, bil lisan, terkhusus dalam bil arkan. Nah dalam bil arkan inilah salah satu yang menjadi penopang untuk kita mantapkan dalam zikir, salah satunya kalimat tauhid. Makanya kalau dalam bahasa kitab tak Salalimul Fudola, kenapa yang namanya zikir kalimat tauhid disebut afdul zikri? Karena satu di antara lain, pertama jawabannya li annaha kalimatut tauhid wa tauhidu la yumathiluhu syai'un. Karena yang namanya kalimat la ilaha illallah itu adalah bentuk kalimat tauhid, dan kalimat tauhid la yumathiluhu syai'un, tidak ada satupun yang bisa menyerupai. Jadi buat kita melakukan gerakan apapun, ya udah kita cuma Allah. Makanya diajarin ame ulama, kalau kita zikir hakikatnya itu kita narjul ihtimam, nyari perhatian. Kalau bahasa orang caper. Kalau kita zikir, niat pertama kita sebelum kita minta urusan hajat apa aja, yang pertama nyari ridho Allah, yang kedua nyari ridho Rasul, yang ketiga nyari ridho aulia, terkhusus ridho Tuhan saya. Kalau dalam bahasa yang lebih mengkerucut lagi, kita intinya zikir itu biar diakui jadi murid Tuhan saya. Nah itu kalau sudah kita diakui, maka na'tarafa alaihi min tullabihi wa kana alaihi imdadun wa audadun, al-wuddu wal imdad. Maka di sini majelis zikir ini saya namain majelis aurat linailil audad wal imdad. Audad wal imdad. Audad itu wudun, kita itu dapat sayang, kita dapat kasih sayang dari Tuhan saya. Jadi perhatian kita diterima, caper kita diterima. Kalau sudah audat kita dapat, imdad tinggal ikut. Imdad al-madad, pertolongan. Apapun urusan berkaitan, asal audatnya dapat, imdadnya dapat. Tapi kalau audatnya belum dapat, amdad susah.
Nah, maka majelis ini saya namain majelis aurat linailil audad wal imdad. Nah, jadi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, ujungnya bahwa apa yang kita lakukan salah satu menerapkan dalam rangka kita syukur bil arkan. Nah, kembali kepada kalimat tauhid, bahwa kalimat tauhid disebut kalimat tauhid salah satunya karena itulah yumathilu syai'un. Yang kedua, kalau dalam bahasa kitab Salalimul Fudola, yang namanya kalimat tauhid disebut kalimat tauhid li annaha tathirul batin, takthiron li tathiril batin, yang banyak bisa buat tathiril batin, ngebersihin batin. Nah, bicara soal ngebersihin batin, ada dalam bahasa fikih kita sering ngaji, ada najis, ada hadas. Najis ada hadas. Najis itu kotoran yang kelihatan mata, makanya ada sifatnya. Sifat najis itu baunya, rasanya, wangi, rasanya, baunya, warnanya kelihatan. Maka ketika ada najis yang bukan kelihatan, itu disebut najis hukmiyah. Nah, secara hukumnya ada yang disebut hadas. Orang kelihatannya bajunya bersih, nggak kotor, nggak ada najisnya, tapi bisa ada hadasnya. Nah, itu ada kaitannya kepada arwahul muqaddasah. Makanya buat kita ahlul dzikir atau kita pengen belajar jadi tukang dzikir, di saat dzikir itu pengen berlanjut seterusnya walaupun kita enggak dzikir, salah satunya dianjurin jangan sampai kita kagak punya wudhu tidurnya. Kalau dalam keterangan salah satunya wa yu'idu dzikri min zahirihi ila batinihi, dan dia mengulangi zikir tersebut dari yang zahir kepada yang batinnya. Baik dalam zikir zahir itu maksudnya itu zikir di malamnya, itu zikir malamnya kelihatan zahirnya. Kemudian batinnya kita tidur kita zikir juga. Caranya bagaimana? Ya caranya kita zikir jangan tidur, jangan sampai kita jangan kita wudu. Karena di saat kita tidur kagak punya wudhu, sayang-sayang zikir kita barusan. Kita dalam keadaan hadas. Kalau hadas bukan lagi orang yang geli, malaikat yang geli. Kalau ada najis mungkin kelihatan dia ada najisnya. Tapi kalau ada hadas, orang kelihatannya bersih, rapi, tapi kagak punya wudhu. Wala yuqarribul malaku min ayyi makanin. Maka malaikat susah buat ngedekatin dia. Makanya kenapa? Kalau ada orang meninggal biar kakek matinya malam, udah mandi buru-buru, jangan dibegadangin kagak punya, masih suci, masih punya hadas. Kenapa? Memang karena biar kakek dibegadangin dihatamin Quran, tapi kalau belum dimandiin malaikat kagak ada yang deketin. Mendingan dia udah dimandiin, mendingan dia nggak diajiin, tapi udah dalam keadaan bersih, biar malaikat yang nongkrongin, gitu deh. Nah, itu yang kudu kita masyarakat itu. Karena banyak orang mati meninggal sore begadangin mandi besok. Nah, itu yang sering saya tanamin kepada amil di wilayah situ tuh. Jangan sampai kagak mau disamperin amu sohibul musibah buat mandi malam, tengah malam, jam 1, jam 2. Nah, itu fayubadirul ghuslu ala siwahu. Kalau dalam bahasa keterangan kita fikih fayubadiru, maka disegerakanlah, khususnya dalam tajhizul janazah yang Pak, yang mandi itu yubadir, disegerakan. Nah, itu salah satunya biar agak punya hadas. Nah, maka begitu juga salah satu yang dianjurkan kita begitu juga. Kalaupun kita bukan orang yang dawamul wudu, kalau mantapnya sedawamul wudu, batal wudu, dawamul wudu itu namanya. Tapi minimal kalau kita dikir kayak dikir di rumah kayak habis baca manakib, kayak baca ratin, kayak habis baca apa aja nih. Nah, tidur jangan sampai dalam keadaan hadas. Makanya disunahkan setiap kita tidur wudu. Lalu gimana kita jatuh gini, asap beranjak ke tempat tidurnya wudu. Adapun nanti kita mengebuk pakai mobil kita, lain urusan itu kan. Yang penting berangkat ke tempat tidurnya wudu. Ada juga orang sholat kafir begitu udah wudu, bini mau seko jangan punya wudu. Akhirnya gue dari pandangan baru udah 3 tahun kagak punya anak. Itu mensalah tafsirkan berkaitan dia tidur dalam keadaan wudu. Nah, jadi usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah, intinya pesan yang paling singkat al-fakir kembali kepada kitab Salalimul Fudola. Salah satunya kita kalau habis zikir, habis wirid, kalaupun kita mau disebut wa yu'idu dzikru min zahiri ila batinihi,
kita zahirnya udah zikir, batinnya kita zikir lagi. Jadi sekali lagi itulah yang perlu kita mantepin, apalagi kita masih masuk berkah bulan Rajab. Rajab itu syahrul taubah. Syahrul taubah itu tathirul batin, membersihkan batin. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan terkhusus kita mencari perhatian ame Allah, mencari perhatian ame Rasul dan para wali, terkhusus caper ame para tuan syekh, ame tuan syekh. Mudah-mudahan niat utama kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya insya Allah kita senantiasa mendapatkan apa yang kita inginin semua dengan ridho Allah dan keberkahannya. Mari sama-sama kita mulai zikir kita malam hari ini. Dan sebelum kita zikir baca manakib seperti biasa, kita baca kalimat istighfar sebagai pembuka. Mudah-mudahan dengan sabab kalimat istighfar dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru innahu ghafurur rahim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jamil awliya wasyuhada wal ulama wal fuqaha was salihin wa li kulli mashabi kulli martai kulli wa ila wahidin sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وصوره وفرعه ومشايخه ووليته. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. على يديه رضي الله عنه كرامة كثيرة ويستغرس به سرا وجهرا في حياته وبعد وفاته، ورثة له من جده صلى الله عليه وسلم. أمر الغوث يوما في بنا فرأى مسلما ونصرانيا يتجادلان، فسأل الغوث عن مجادلتهما، فقال المسلم يقول هذا العيسوي إن عيسى عليه السلام أفضل من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل. فقال الغوث للنصراني بأي دليل تثبت فضيلة عيسى عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال العيسوي إن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى. فقال الغوث إني لست بنبي بل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إن أحييت ميتا أتؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال العيسوي نعم. فقال الغوث أرني قبرا هارسا رميما مثل فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعرف قبرا عتيقا. وقال الغوث العيسوي إن عيسى عليه السلام بأي كلام كان يخاطب الميت حين إحيائه؟ فقال العيسوي في جوابه كان يخاطبه بقوله قم بإذن الله تعالى. فقال له الغوث إن صاحب هذا القبر كان مغنيا في الدنيا، إن أردت أن أحييه مغنيا فأنا مجيب لك. فقال نعم. فتوجه الغوث إلى القبر وقال قم بإذني، فانشق القبر وقام الميت حيا مغنيا. فلما رأى النصراني هذه الكرامة وفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسلم على يد الغوث الأعظم رضي الله عنه. رضي الله عنه نحيف البلد مربوع القامة عرض الصدر عرض اللحية طويلها أسمر اللون مقرون الهاجبين مجب دعوى ذا صوت جوهري وصمت بحي وقدر علي وعين وفي رضي الله عنه. وكان طريقه رضي الله عنه اتحاد القول والفعل واتحاد النفس والقلب
mu'anaqatul ikhlasi wa taslimi wa tahkimil kitabi wa sunnati fi kulli khatratin wa lahzatin wa nafsin wa waridin wa halin wa subuti ma'allahi azza wa jalla wa kana li abil ghalibin wa raduknaha maq'adun majzumun mafrujun wa ja'a bi ila Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال له الشيخ قم بإذن الله تعالى فيستطيع يعبد وهو يكسر ولا به عطف الضجر حاضرون ورهت امرأة تستاء إلى غار جبل حاجة لها فعلم بها رجل فاسق ورآها وأراد أن يلوث ذيل عصمتها كافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله يا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسدني إشاراتي ويشكو مقتنا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى ورحمتكم ورسولا. يا رب صل على محمد صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الظالما بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وارجع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل فقد تحولى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغرى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
صل على محمد وآله ومن بالنبي تهلا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عاشق يا رب صل يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم